Ya, halo, kembali lagi bersama saya Iman di bagian kedua dari video tutorial Ayo Berbagi. Di bagian pertama kita sudah mengenal apa itu isu sosial. Teman-teman juga sudah menemukan isu sosial yang paling mengganggu. Lalu sudah tahu juga penyebabnya apa. Apakah cukup berhenti di situ? Tentu tidak. Masalah akan tetap jadi masalah jika tidak ada orang yang mau merubahnya. Siapa yang bisa merubahnya? Kamu. Berbagi. Tapi kan saya masih kecil. Saya masih kuliah. Tapi kan saya udah tua. You know what? Everyone a change maker. Setiap orang bisa jadi pembaharu. Bukan soal mampu, tapi yang penting mau. Kemampuan itu bisa dilatih seiring kita berbagi kepada orang lain. Kuncinya, asset best thinking. Mari kita berpikir positif tentang apa yang kita miliki, tentang aset kita, tentang yang kita miliki. Aset based thinking mengajarkan kita untuk berpikir berdasarkan aset, berdasarkan kekuatan kita, berdasarkan apa yang kita miliki. Jika selama ini kita berpikir, tapi gue kan nggak bisa nulis, nggak bisa melukis, nggak pernah menjuarai lomba apapun, pokoknya nggak berprestasi deh. kalau kita terus mikirin kelemahan kita, itu cuma akan bikin mood kita kecewa, bikin kita sebel, kita jadi gak semangat. Gimana bisa menyelesaikan masalah kalau begitu? Ayo kita ubah. Tapi gue suka main musik, gue punya band, gue jago taekwondo, gue suka berorganisasi, gue mau belajar. Itu kekuatan gue. Apa kekuatan lo? Hal-hal positif yang kita pikirkan akan membuat mood kita jadi bagus, kita bahagia, dan pada akhirnya siap untuk menghadapi. Intinya, change the way you see yourself, others, and situation. It's all about changing the question. Contoh gampangnya seperti video ini. Ketika kita berada di taksi, biasanya kita... Aduh, macet banget sih. Panas lagi. Udah saya telat. Ya Pak, jangan marah di sini juga Pak. Jakarta macet bukan salah saya. Ya saya juga supir taksi di sini. Saya mesti hari macet-macetan di sini. Saya setiap hari berpindah karena macet Pak. Pak itu jangan di sini. Pak, Pak. Nah, kalau mood udah jelek, yang ada hasilnya juga akan jelek. Coba sekarang kita ubah pertanyaannya. Pak, selama jadi supir taksi, ada yang berkesan nggak sih? Ah, banyak Pak. Ada tuh satu yang paling berkesan. Dulu saya pernah dipanggil ke hotel. Disuruh nganterin bus Jepang ke bandara. Kalau gara-gara itu, perjalanan saya diajarin ke bus Jepang Pak. Wah, enak banget ya jadi supir taksi. Iya dong, supir taksi. Saya ngomong Bu Aini saya sekarang. Wah ini mulai dari Cina, Pak. Intinya, itu soal mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Percayalah bahwa semua orang itu punya kekuatan. Sekarang, ayo kita kenang pengalaman kita. Mari kita berlatih. Biar lebih seru, yuk kamu juga ajak teman-teman kamu. Mandala diri. Buatlah lingkaran besar yang dibagi 4. Pada lingkaran pertama, gambarkanlah siapa idola yang sudah pernah kamu temui. Ingat, harus yang sudah pernah ditemui. Pada lingkaran kedua, gambarkanlah kegiatan sosial yang paling seru atau menyenangkan yang pernah kamu ikutin. Pada lingkaran ketiga, gambarkanlah kapan dan dalam situasi seperti apa kamu merasa paling kreatif. Intinya, mencari momen penciptaan kreatif pada diri kamu. Pada lingkaran keempat, jawablah dengan gambar. Jika kamu punya waktu 1 hari untuk merubah Indonesia, apa yang ingin kamu lakukan? Gambarkanlah pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam mandala diri. Di sini, kita bukan melihat gambarnya bagus atau tidak, tapi kamu bisa mengekspresikannya dengan gambar. Ingat, gambar bisa berbicara banyak. Lalu, ceritakanlah gambarmu tersebut kepada teman-temanmu secara bergiliran. Ketika ada yang bercerita, yang lain harus mendengarkan. Ingat, respect. Kekuatan. Sekarang, ayo kita gali kekuatanmu. Ceritakanlah 5 hal dalam hidupmu yang paling penting dan membuatmu bangga pada dirimu. Hal membanggakan tersebut harus ditulis dalam narasi singkat. Maksimal 1 kalimat untuk tiap cerita. Sertakan juga pembelajaran dan kekuatan yang ada
dari setiap hal penting tersebut. Syarat utama, yang pertama, hal penting dan membanggakan tidak terkait dengan dunia akademis dan prestasi akademis. Yang kedua, temukan momen unik dan kebanggaan diri dari peristiwa hidup sehari-hari yang simple, yang dekat dengan kita, yang bisa membuat kita bangga. Contoh, saya pernah pulang dari Jogja ke Bandung dengan modal Rp10.000. Apa kekuatan yang kita bisa tangkap dari cerita tersebut? Yang pertama, bisa saja saya memiliki kekuatan dalam berkomunikasi. Saya nekat, saya spontan. Yang kedua, misalnya saya pernah bikin layang-layang sendiri. Apa kekuatan yang saya tangkap dari situ? Saya orangnya kreatif, semangat, dan lain-lain. Setelah kamu menemukan 5 kebanggaanmu, ceritakanlah 5 kebanggaan tersebut kepada temanmu. Dan setelah selesai, temanmu bisa memberikan komentar. Komentarnya harus yang positif dan menggambarkan kekuatan apa yang ditangkap dari pribadimu. Setelah selesai, tempelkanlah komentar temanmu di Book of Me. Lalu sekarang giliran kamu melakukan hal yang sama, mendengarkan cerita temanmu. Sekali lagi, respect. Bagaimana rasanya melakukan kedua aktivitas ini? Ingat, setiap orang itu istimewa, unik, berbeda, berbakat, dan penting untuk didengarkan. Jangan sibuk dan pusing memikirkan kelemahan kita, tapi lihat sisi positif yang kita miliki dan jadikan itu sebagai kekuatan kita. Fokus pada kekuatanmu dan terus improve. Mari kita tuliskan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang terbatas apa saja kemampuan yang kamu miliki. List sebanyak mungkin kekuatan diri yang kamu miliki. Kekuatan dapat berupa passion. Passion dapat berupa ketertarikanmu, apa minatmu, hal atau kegiatan yang membuatmu hidup, membuat hidupmu jadi lebih hidup. Misalnya, kamu bisa melakukan kegiatan tersebut meski nggak dibayar. Sedangkan skill, keahlian apa yang kamu miliki, dapat berupa soft skill, yang berhubungan dengan sifat atau hal yang tidak terlihat secara fisik. Contohnya empati, memimpin, teamwork, mendengarkan orang, dan lain-lain. Atau bisa juga berupa hard skill, berhubungan dengan keterampilan praktis. Contoh, menulis, berenang, pidato, jahilin orang, web design, fotografi. Tunjukkan bahwa passion dan skillmu menunjang ide kegiatan sosial yang akan kamu buat. Bagaimana? Sudah selesai menuliskan semuanya? Bagaimana perasaanmu sekarang? Tentu akan lebih senang, karena sekarang kamu percaya bahwa setiap individu itu istimewa. Kamu sebagai manusia memiliki keunikan tersendiri, memiliki keistimewaan tersendiri. Kamu memiliki passion, memiliki talenta, memiliki skill yang bisa kamu maksimalkan, yang bisa kamu gunakan untuk mendukung aksi sosialmu dan menciptakan perubahan yang ingin kamu lihat. Di video berikutnya, kita akan belajar bagaimana menghubungkan itu semua dengan aksi sosial yang akan kita buat. So, sampai jumpa.